Tanggal 12 Februari, hashtag kabur dulu aja rame banget di sosial media, terutama di Twitter. Semua orang Indonesia mau kabur ke luar negeri, dan kalau gue lihat-lihat ya, emang terdengar make sense untuk kabur dulu aja. Gajinya tinggi, fasilitas negara itu bagus, korupsi jauh lebih sedikit, dan lainnya. Di video ini kita bakal bahas tentang kenapa kabur dulu aja bisa jadi solusi buat kalian, dan juga kenapa kabur dulu aja nggak cocok untuk semua orang, dan solusinya seperti apa. Di belakang video gue juga bakal sharing 3 pekerjaan yang bisa kalian start bulan ini juga dengan gaji yang sudah pasti di atas UMR. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, berita, teknologi seperti AI, kripto, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten serupa. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Twitter yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa dapetin konten yang berbeda di sana. Oke, kita lanjut ke videonya. Gue paham kalau hidup di Indonesia ini bener-bener berat belakangan ini. Oke, cari kerja itu kayak cari jarum di dalam tumpukan jerami. Kalau nggak ada orang dalam atau nggak ada calo, cari kerja itu setengah mampus dan rasanya beratnya minta ampun. Data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu mengatakan bahwa kalau per tahun 2024 kemarin, jumlah pengangguran di Indonesia itu ada di angka 7,47 juta orang. Sementara lulusan sarjana itu setiap tahunnya sekitar 1 juta orang, dan kebanyakan dari mereka memang benar mencari kerja. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri ada juga yang mencari S2 dan semacamnya. Karena banyak banget orang yang mencari kerja dan butuh sekali kerja, kesempatan ini pun akhirnya dipakai oleh para pemilik bisnis untuk membuka lowongan pekerjaan dengan gaji di bawah UMR. Like di Jakarta sendiri yang harusnya UMR itu di angka 5 jutaan, banyak orang yang penghasilannya itu di bawah 3 juta. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan formal. Belum lagi mereka yang sudah bayar mahal-mahal untuk lulus S1. Udah bayar mahal-mahal, dapat kerja juga belum pasti. Dan kalau dapat kerja, belum tentu juga dapat UMR. Gak heran kalau hashtag kabur dulu aja jadi rame banget belakangan ini. Gaji yang kecil, ditambah dengan pajak yang tinggi, ditambah dengan fasilitas umum yang kadang tidak memadai bila dibandingin sama luar negeri pastinya. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya kasus-kasus pejabat yang ketahuan korupsi, dan juga banyak sekali perubahan tentang data statistik ya yang tadi gue bilang. Tadi gue sempat mention ya, pengangguran di Indonesia itu 7,47 juta di tahun 2024. Bisa aja datanya salah bahkan. Tapi ya udahlah, mau itu dimanipulasi ataupun enggak, itu sama-sama parah dua-duanya. Lalu ditambah lagi dengan kuliah capek-capek dan bayar mahal, digaji 3,5 juta per bulan kadang. Nggak ada kesempatan untuk naik jabatan, tapi di saat yang bersamaan ketika mau cari kerja di luar itu juga setengah mampus cari kerjanya. Terus kita harus gimana dengan semua keadaan seperti ini? Dan apakah kabur dulu aja itu jadi solusi yang bagus buat kalian? Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar ya kalimat kayak gini. Kerja di luar negeri itu gajinya emang gede, tapi biaya hidupnya juga gede gitu. Yes, benar banget, gajinya bisa lebih dari 10 kali gaji di Indonesia. Dan biaya hidupnya juga emang benar, mahal. Tapi bedanya adalah dengan biaya hidup yang mahal, gaji mereka ini jauh mencukupi. Dan bahkan tiap bulan itu ada sisanya sangat banyak. Beda banget sama di Indonesia. 5 juta per bulan aja tuh kadang rasanya empot-empotan dan harus hematnya luar biasa untuk hanya bisa sekedar nabung. Oke, di luar negeri ini contohnya beda. Misalnya aja ya, beberapa bulan lalu gue habis tinggal di Australia selama kurang lebih sebulan. Dan itu sebenarnya cuma mau ngelihat experience gimana rasanya tinggal di luar negeri, di Melbourne. Jadi hashtag kabur dulu aja, itu juga udah gue pikiran sebenarnya. Gue kesana bener-bener cuma mau cosplay, ya jadi orang Australia dan rasain gimana rasanya kalau tinggal di luar negeri sana kurang lebih ya sebulan lah. Kalau cuma jalan-jalan 3 hari seminggu kan rasanya kurang ya, itu jadi kayak turis. Di sini gue konteksnya tinggalnya sebulan. Dan yang gue temui di sana cukup unik ya, di mana orang-orang di sana tuh gajinya memang benar sekitar $3.000 sampai $4.000. Bahkan kalau rajin dan jam kerjanya dapat banyak, itu bisa sampai $5.000. Sementara pengeluaran mereka itu kalau misalnya nggak sering makan keluar ya, nggak ke restoran tiap hari, itu sekitar $2.000 saja. Dan pekerjaannya ini apa Josh yang lu maksud? Pekerjaan biasa ya, barista, pelayan restoran, jaga toko, dan pekerjaan-pekerjaan biasa lainnya. Literally pekerjaan yang kalau di Indonesia itu bisa nggak sampai UMR sama sekali. Dengan gaji $3.000 dan gue tekanin di sini ya, $3.000 itu kecil banget di Melbourne, Australia, tempat gue kemarin tinggal. Like, itu tuh kecil banget.
Like kalau misalnya lu gajinya $3.000, artinya lu nggak sesering itu dapat shift kerja. Dan dengan pengeluaran hanya $2.000, artinya lu bisa nabung $1.000 setiap bulannya. Dan itu $2.000 yang tadi gue mention, biaya hidupnya, itu bukan biaya hidup yang jelek ya. Maksud gue, ya itu udah termasuk biaya tempat tinggal, udah bayar listrik, semua segala macam, udah termasuk makan, transport, dan lain-lainnya. Jadi udah bener-bener bersih, $1.000 tuh bisa kalian tabung. Dan bahkan normalnya itu at least $4.000 sebenarnya sebulan. Kalau kerjamu yang biasa-biasa aja ya, dapat shift yang lengkap dan bisa full time job gitu misalnya. Dan kalau benar kalian dapat 4.000 ya artinya kalian dapat $2.000 sebulan. Bisa ditabung dan diinvestasi. Dan perlu diingat ya, di sini gua ngomong Australian dollar, bukan US dollar, oke? Dimana sekitar $2.000 itu artinya ya sekitar 20 jutaan lah. $1 Australia itu sekitar 10.000. Dan yang gue cerita tadi itu cuman Australia aja. Belum cerita tentang di US, belum di Jepang, belum Taiwan, Korea, Jerman, Belanda, dan lain-lainnya. Belum termasuk negara-negara maju yang lainnya. Ya, gue cuma pernah experience Australia aja kebetulan. Tapi masalahnya adalah ini semua nggak cocok untuk semua orang. Kenapa? Ya karena as simple as modalnya sangat besar. Butuh puluhan, bahkan sampai ratusan juta untuk lu bisa dapat kerja di sana. Mungkin untuk sebagian orang, ini sangat achievable ya. Punya orang tua yang bisa dukung kalian untuk tinggal di luar negeri. Ya punya, dibayarin orang tua lah, kira-kira gitu. Buat kalian yang udah punya tabungan cukup gede, sehingga akhirnya bisa apply visa, dan bisa di-approve, dan bisa bertahan hidup dulu di sana sebagai pengangguran, ya mungkin orang-orang seperti kalian bisa-bisa saja ngelakuin hal seperti ini. Tapi ini sangat gak achievable, sangat tidak bisa dilakukan untuk banyak rakyat Indonesia. Dulu, beberapa bulan yang lalu, gue pernah bikin survei tentang tabungan para subscriber gue. Dan mayoritas jawabannya itu benar-benar bikin gue kaget. Oke, gue kira itu bakal gak sebanyak itu yang voting. Dimana subscriber gue itu mayoritasnya tidak punya tabungan. Bahkan minus dan berhutang. Dan lucunya ya, di urutan kedua, di polling nomor 2-nya yang paling banyak, itu adalah yang punya tabungan di atas 15 juta, alias opsi yang paling besar, di situ gue tulis. Jadi gap orang Indonesia yang tabungannya gede banget, sama yang nggak punya tabungan, yang benar-benar utang minus 0 gitu, itu gapnya besar sekali. Mungkin buat kalian yang tabungannya di bawah 15 juta, gerakan kabur dulu aja nih mungkin sama sekali nggak kebayang, nggak kejamah, atau bahkan nggak kesentuh gitu. Dan gue mau kasih tau teman-teman ya di sini, peringatan aja. Please banget, teman-teman yang dapat tawaran job dari seseorang, apalagi dari orang yang nggak kalian kenal dekat terutama, lalu orang itu bilang kalau mereka dapat lowongan kerja di luar negeri dan ini gajinya tinggi dan segala macamnya, tapi nggak dijelasin apa pekerjaannya dengan detail dan di mana negaranya, jangan diambil. Kondisi ekonomi yang sulit kayak gini emang banyak banget ngundang para penjahat untuk nawarin pekerjaan ke luar negeri. Yang padahal itu adalah sindikat perdagangan manusia. Kalian pasti pernah lah dengar berita-berita kayak gini, di mana orang-orang itu disiksa, disekap, dan lain-lainnya. Gak sedikit juga yang beneran dapat kerja di luar negeri, kayak misalnya di Kamboja gitu. Tapi jadi apa? Jadi admin judi online untuk mencuri uang dari rakyat kecil di Indonesia. Gue kenal kok teman gue yang literally sekarang sedang kerja di Kamboja, di luar negeri per detik ini juga. Jadi admin judi online. Kalian mau lakuin itu ya, gue gak bisa larang gitu. Cuman ya dosanya tanggung sendiri nanti di akhirat. Lalu gimana Jos solusinya? Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai warga Indonesia gitu? Gerakan hashtag kabur dulu aja sebenarnya bisa gue bilang setuju, tapi ada solusi yang lebih menarik sebenarnya. Yaitu bukan kabur fisik, bukan kalian yang kabur ke luar negeri. Yang gue maksud adalah kalian cari jobnya di luar negeri, tapi fisik kalian ada di Indonesia. Atau bahkan gak usah jauh-jauh lah. Kerja di Indonesia aja sebenarnya tuh masih banyak banget peluangnya, cuman gak banyak orang yang bisa ngeliat. Cuman yes, harus gue akui butuh kreativitas yang cukup tinggi untuk bisa ngelakuin ini. Mungkin lebih tepatnya hashtagnya bukan kabur dulu aja, tapi online dulu aja. Kalau kalian bisa dapetin job dari luar negeri, tapi tinggalnya di Indonesia, itu luar biasa enak ya. Gajinya 30-40 juta, tapi pengeluarannya 5 juta aja per bulan. Hanya gara-gara kita spendingnya rupiah. Kita belanjanya pakai rupiah, tapi digajinya dolar. Atau digaji pakai mata uang yang lain. Gue bakal sharing ke kalian di video ini 3 pekerjaan yang bisa kalian lakuin di Indonesia dengan pendapatan yang mungkin setara di luar negeri atau at least di atas UMR, itu sudah pasti. Gue bakal bikin singkat aja karena gue emang mau bikin video terpisah yang ngomong tentang ini, sharing jenis-jenis pekerjaan yang bisa kalian lakuin secara online dengan pendapatan di atas UMR, bahkan berkali-kali lipat.
Tapi sebelum gue mention ya, gue mau kalian open-minded dulu. Very open-minded. Dan mau dengerin apa yang gue bilang di sini. Nggak di skip videonya. Karena gue yakin banget, kalian pasti ada yang langsung nolak dengan alasan-alasan kalian. Tapi menurut gue, kalian arogan kalau bahkan dengerin aja nggak mau. Dengerin dulu aja, oke? Dan kalau kalian rasa ini susah, bagus. Artinya pekerjaannya beneran hasilin duit dan nggak terlalu banyak orang yang ngerjain. Yang pertama adalah jadi editor video shorts. Ini mungkin kesannya sangat klise, tapi yang gue maksud di sini adalah kalian harus bisa jadi spesialis khusus hanya potong-potong video YouTuber dan potong-potong jadi shorts yang enak untuk ditonton dan bisa bikin viral. Mau itu video YouTube, mau itu video Twitch, terserah kalian. Editing ini bisa dipelajarin dan gak selama itu sebenarnya pelajarinnya. Kalian sekitar sebulan aja dengan ikut kelas gitu dan coba-coba mandiri, itu harusnya bisa. Kalian langsung bisa editing. Pakai CapCut, itu udah bisa ya. CapCut tuh gratis loh. Dan berbayarnya pun lumayan murah menurut gue. Gue pribadi tuh belajar editing juga autodidak dulu. Dan cuma nonton-nonton dari video YouTube aja. Gak ada yang ngajarin sama sekali. Gue gak pernah pakai guru gitu, gak ada. Kalian bisa coba tawarin jasa kalian ini kepada para YouTuber atau para streamer yang gak punya video shorts yang viral di sosial media mereka. Gak usah nanya-nanya ke mereka, kayak gak usah nawarin kayak, halo mas, saya mau bikin video shorts gini. Gak usah. Langsung aja ambil video mereka, langsung download, langsung edit dan langsung potong. Jadi video vertikal pendek dan kasih ke mereka for free. Kasih free sample ke mereka yang bisa langsung mereka tonton. Mereka boleh posting gratis, bilang ke mereka. Oke? Dan kalau beneran viral, nggak mungkin mereka nggak balik ke lu lagi. Nah, ini nawarin ke siapa nih? Oke? Gue pribadi sangat-sangat rekomen tawarin ke YouTuber luar negeri. Jangan Indonesia. Karena YouTuber luar negeri itu lebih berani bayar mahal untuk satu videonya. Let's say $35 US, $50 US per videonya, itu masih fine-fine aja buat mereka. Yang penting intinya adalah jemput bolanya dan kasih free sample. Oke, gimana? Sebelum kita lanjut yang ke nomor 2, gue mau ngasih tunjuk dulu sponsor kali ini. Sebelum kita lanjut, gue mau say thank you dulu ke sponsor kita kali ini, Private Internet Access VPN. Kalau kalian sering pakai wifi publik atau bahkan private sekalipun, data kalian itu bisa diakses oleh hacker. Tanpa VPN, kalian tuh rentan banget kehilangan data pribadi seperti password, IP address, dan file-file penting. Dengan VPN, koneksi kalian itu terinskripsi dan tersembunyi. Jadi data kalian itu selalu aman. And this is no gimmick, gue selalu pakai private internet access di semua device gue. Dan ini nggak bikin internet kalian tuh jadi lemot. Kalian bisa juga akses website yang hanya bisa terbuka di negara-negara tertentu aja. Kayak misalnya Netflix di luar negeri. Plus, yang paling gilanya adalah, satu akun VPN ini, itu bisa dipakai di jumlah device yang tak terbatas. Jadi terserah kalian mau pakai berapa banyak. Ini tuh hemat banget buat keluarga ataupun kalau kalian mau kongsian sama teman-teman kalian. Private Internet Access itu support semua device, mau HP, laptop, iPad, tablet, sebutin aja, semuanya bisa. Dan ada diskon 83% kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Cuman 30 ribuan aja per bulan. Itu murahnya luar biasa. Dan kalian dapat bonus 4 bulan gratis kalau kalian pakai link gua. Ada garansi juga 30 hari full refund dan layanan 24 jam. Jadi kalau kalian nggak suka ya, kalian sudah free trial dan kalian mau batalin, itu bisa dan kalian dapat full refund. Sekali lagi linknya ada di deskripsi di bawah dan ini bisa dipakai di berapapun gadget yang kalian punya. So, kita lanjut lagi ke videonya. Yang kedua, mungkin nggak kedengaran seseksi yang pertama, yaitu jadi social media manager untuk para influencer. Kalian mungkin nggak tahu, tapi influencer itu pusing banget setengah mampus ketika mereka dihubungin banyak sekali lewat email, ya offering ini itu, dan mereka punya ide untuk ekspansi channel lain, ya bikin akun nomor 2, bikin akun nomor 3, dan mau bikin konten juga di masing-masing channel. Itu mereka pusing setengah mampus. Mereka tuh punya banyak sekali ide, tapi nggak punya manpowernya. Mereka tuh nggak bisa eksekusi sendirian dan nggak bisa handle semuanya secara bersamaan. Mereka butuh social media manager yang bisa bikinin jadwal, negoin biaya promosi ketika ada yang hubungin mereka, dan lain-lainnya. Tujuannya supaya influencer ini bisa lebih tenang dan lebih fokus dengan bikin konten secara kreatif. Mereka tuh nggak ada waktu, mereka tuh lebih tepatnya males lah kerjain hal-hal yang manajerial kayak gitu. Dan bahkan bisa ke-skip juga sama mereka. Nah, gimana caranya? Mirip sama yang pertama. Langsung jemput bolanya. Hubungin mereka, kasih tahu lu bisa bantu mereka apa aja ya. Bisa optimasi channel mereka seperti apa supaya bisa pump konten lebih banyak lagi. Dengan misalnya contoh, potongin video-video lama mereka. Dan bisa kasih usul untuk ekspansi bikin sosmed yang baru dengan niche yang berbeda, dengan bantuan AI misalnya, dan lainnya sebagai itu. Tapi jangan cuma ngomong doang ya. Kasih beneran contohnya gitu, bikin PPT-nya, minta mereka
Langsung download video mereka, lu potong-potongin kayak tadi gue bilang, terus lu kasih contoh channelnya, atau misalnya lu udah pernah bikin channel yang lainnya, contoh misalnya lu udah pernah bikin dan sebaiknya kalau bisa bikin dulu, dan ternyata berhasil, kasih ke mereka gitu. Lu ngerti apa yang lu kerjain. Jangan cuma ngomong-ngomong doang tapi nggak ngerti. Kasih free trial ke mereka kalau misalnya kalian nggak yakin sama skill kalian. Dan jangan minta gaji di 1-2 bulan pertama. Jangan minta gaji. Terutama apalagi kalau kalian nggak yakin sama skill kalian dan kalian nggak terlalu banyak bisa nawarin apa-apa. Kalau lu bisa bikin dia nggak bisa balik lagi ke kebiasaannya yang dulu ketika dia bekerja sendirian tanpa lu pasti bakal dibayar dengan bagus. Dan enaknya ini, lu bisa kerja dengan beberapa influencer sekaligus. Yang ketiga, voice over artist. Ini mungkin jadi pilihan yang banyak di request sama teman-teman. Mungkin karena kerjaannya itu kelihatan menarik dan gua dulu juga voice over artist gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, pekerjaan gua dulunya itu adalah full time sebagai freelance voice over artist. Dan ya, gue juga pernah bikin dulu videonya ya. Gaji gue tuh per bulan kurang lebih itu di atas 10 juta dulu per bulan. 15 juta itu normal dan di atas 15 juta itu masih sangat-sangat achievable sebenarnya. Malah rasanya tuh aneh kalau di bawah 15 juta. Sekarang gue masih bekerja sebagai voiceover artist tapi ini cuman sampingan banget gitu. Karena gue lebih fokus bikin konten. Voiceover artist masih oke untuk dikerjakan sekarang sebagai side job ya atau side hustle. Buat kalian-kalian yang kerja dari pagi sampai malam gitu, dari 9 to 5. Dan kalau kalian bilang AI akan gantiin pekerjaan ini, yes, kalian juga nggak salah. Cepat atau lambat AI akan ambil pekerjaan ini, at least mayoritasnya. Makanya gue pribadi itu juga shifting ke industri yang berbeda sekarang. Tapi, walaupun AI sekarang sudah bagus, masih banyak banget kebutuhan perusahaan yang lebih mau pakai manusia. Karena emang rasanya itu beda aja pakai manusia. Lebih bisa menjiwai dan lebih bisa diatur moodnya, lebih detail. AI sekarang belum bisa, terutama untuk iklan-iklan yang high budget, itu manusia sangat dibutuhkan. Dan kalau kalian bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa yang lain, ya ini uangnya oke banget ya, terutama Inggris dan Mandarin kebetulan. Kalian bisa kerja di perusahaan di luar sana yang kerjanya itu online. Ya kalian tinggal kirim-kirim aja sampel suara kalian. Cuman butuh mikrofon dan laptop aja. Caranya gimana Josh mulainya? Ya, kalian buat dulu portofolio kalian. Buat dulu portofolio yang lu rasa kalau orang tonton, itu orang mau pakai jasa lu. Jangan bikin porto-porto yang jelek gitu. Jangan. Pakai aja iklan-iklan tua atau iklan-iklan luar negeri dan kalian isi ulang pakai suara kalian. Kalian bikin naskah sendiri. Lalu ngapain Josh setelah punya porto? Ya tadi, kayak yang dari tadi gue bilang di job-job sebelumnya. Jemput bolanya. Kasih ke banyak audio studio. Tawarin jasa kalian. Jangan cuma taruh portofolio kalian tuh di sosial media kalian doang. Sosial media kalian doang itu gak ada yang mau ngeliat gitu loh. Kasih ke orang lain. Kasih paksa mereka nonton. Gue dulu ada kirimin sekitar 50 bahkan lebih email ke semua audio studio yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Gak dibales, kirim lagi. Sampai 3 kali. Yang penting, jangan agresif banget gitu. Let's say kasih jarak gitu, 2 minggu sekali. Kalau email gak dibales, DM IG-nya. Hasilnya apa? Ya sekarang gue masih dapat job. Dan penghasilannya masih oke banget gitu. Bahkan beberapa kasus melebihi ekspektasi gue gitu sebagai side job. Dan bahkan setahun belakangan ini gue tuh udah gak pernah lagi aktif mencari job. Gue udah gak pernah kirim-kirim email lagi, gak pernah japri-japri studio-studio lain untuk minta job, gak ada lagi. Karena jobnya itu udah datang sendiri. Bahkan banyak yang gue mulai tolak-tolakin karena gak ada waktu lagi buat ngambil job-job seperti ini. Dari 3 job tadi, sebenarnya masih banyak lagi job yang lain. Cuman emang gue gak mau bikin video ini terlalu panjang karena nanti pembahasannya jadi berbeda. Komen aja di bawah kalau kalian mau gue buatin video ide job yang bisa kalian kerjain di tahun 2025 ini. Mungkin yang bisa gue tambahin lagi adalah kalian butuh skill baru, ya, butuh ilmu pengetahuan baru. Jangan udah selesai sekolah, selesai kuliah, tapi kalian gak mau lagi belajar. Kalian bisa ikut-ikut kelas berbayar gitu, webinar berbayar, gak apa-apa, jalanin aja. Atau acara-acara event offline atau online yang gratis gitu. Atau kalau gak ada modalnya, ya udah cari aja di YouTube gitu. Cuman kalian harus pintar-pintar pilih videonya yang mana. Yang pasti kalau kalian mau cari job seperti ini, senjata utama kalian adalah laptop. At least punya komputer. Modalnya itu kedengaran mahal buat sebagian orang, tapi yang jelas ini jauh lebih mudah dan lebih murah daripada #kabur dulu aja yang opsinya itu ke Jepang, Australia, Jerman dan lain-lainnya yang butuh modal puluhan juta sampai ratusan juta kadang. Yang belum tentu dapat job yang cocok atau belum tentu bahkan dapat job. Kalau kalian tertarik tentang karir dan pekerjaan, gua rasa kalian harus nonton video yang ini, oke? Ini adalah video yang bisa memotivasi kalian untuk semangat kerja dan punya tujuan hidup yang lebih jelas. Kalau sudah nonton lagi 2 kali untuk sebagai reminder.
Atau kalau misalnya kalian udah nggak mau nonton lagi, ya udah nonton video lain aja yang mungkin bisa menghibur dan nemenin kalian tidur atau makan kalian. Itu aja guys, see you guys in another video. Bye-bye.